ada Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Jadi di sini Kawah Ijen itu masuk kategorinya adalah TWA atau Taman Wisata Alam. Dari beberapa taman nasional ini, Bu Bapak, Taman Nasional Alas Purwo itu murni milik Banyuwangi saja. Berbatasannya hanya dengan Selat Bali ataupun Laut Selatan. Sedangkan Meru Betiri itu berbatasan dengan Jember, TWA Kawah Ijen berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso. Jadi ketika kita mau naik ke Kawah Ijen, di parkiran pos Paltuding namanya, ada dutan. Jadi di Paltuding itu masuk kategori Banyuwangi, sedangkan ketika sudah trekking sampai ke puncaknya Kawah Ijen atau Gunung Ijen itu sudah masuk Kabupaten Bondowoso. Satu ketinggalan, biasanya orang tanya, loh Mas, Baluran kok nggak masuk hitungan? Nah, sebenarnya Ibu Bapak sekalian, secara administratif, Taman Nasional Baluran itu sudah masuk ke Kabupaten Situbondo. Nah, hanya saja memang orang banyak yang salah sangka. Dikiranya Baluran itu masuknya Banyuwangi. Ini kasusnya kayak Candi Borobudur dipikir di Jogja, padahal di Magelang, Pak. Maksudnya Jawa Tengah, ke. Pendapatannya pun masuknya ke Jawa Tengah. Tempatnya Pak Ganjar Pranowo itu ya, kuasaannya. Nah, jadi di sini begitu. Orang-orang taunya Taman Nasional Baluran loh, Banyuwangi. Padahal sebenarnya adalah Situbondo. Kenapa demikian? Karena memang aksesnya lebih mudah, gampang, praktis dari Banyuwangi, Bu Bapak sekalian. Kalau toh pun mau dari Situbondo bisa, hanya saja jaraknya yang luar biasa capek dan melelahkan. Karena memang kondisi saat ini jalan tol mentok hanya di Probolinggo. Jadi kayak kemarin perjalanan Ibu Bapak sampai Probolinggo ya sudah tempur sudah di jalur biasa, jalur Pantura, lawannya adalah truk-truk muatan besar karena memang jalur logistik area Pantura nanti ujungnya ke Ketapang. Untung di Patwa 505 ya Pak ya. Wis itu pasti goyang kiri kanan depan belakang itu sudah. Aman juga ada yang mabuk toh? Aman. Ini nggak berani mabuk tuh. Gitu, makanya numpak sing luwih anteng, sepur. Ya paling aman. Naik kereta apa Probowangi? Probowangi. Sing murah-murah wae. Ekonomi kursinya tegak bersambung. Iya. Tapi untungnya Surabaya, Pak. Iya. Soalnya lek seumpamanya yang ekonomi juga ada dari Banyuwangi ke Jogja, Sri Tanjung. Luwih pegel mana apa itu? Mancep loh. Karena memang yang kursi ekonomi kereta KAI ini ya harus dibenerin ini. Soalnya kursinya gini. Cet. Jadi seden kayak gini nggak bisa Ibu Pak sekalian. Opsi yang lain juga ada yang jelas kalau ngomongin kereta ada Wijaya Kusuma. Kalau Mutiara Timur sepertinya sudah tidak ada sekarang. Jadi yang eksekutif tinggal Wijaya Kusuma. Jalur paling jauh dari Banyuwangi yaitu dari stasiun Ketapang sampai ke Cilacap. Itu yang paling jauh. Kalau mau ke Bandung, Jakarta atau kota besar yang lain harus oper. Opernya juga boleh milih dari Surabaya bisa, dari Jogja bisa, dari Cilacap bisa, atau mau jalur Malang juga bisa. Kembali ke akses ke Banyuwangi, sekali lagi kalau mau ke Baluran memang paling gampangnya lewat Banyuwangi. Karena aksesnya dari darat, laut, udara semuanya ada Ibu Bapak. Kalau kita ngomongin darat ya sudah, kita ambil contoh paling gampang yang dilakukan atau yang dijalani oleh Ibu Bapak sekalian. Ada yang pakai bus, ada yang pakai kereta, atau bahkan yang terjadi era pariwisata tahun lalu di tahun 2021 itu kebanyakan road trip Ibu Bapak. Dari Tangerang, Jakarta dan kota-kota besar yang lain ke Banyuwangi bawa mobil sendiri satu keluarga. Sampai sini pesen paket wisata, nanti ada supirnya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi bisa menggunakan mobil pribadi, bus, ataupun kereta. Kereta sudah saya sebutkan, di antaranya ada Wijaya Kusuma. Ini opsi-opsi saja apabila mungkin mau ke Banyuwangi lagi, yang praktis dan gampang ada Wijaya Kusuma, ada yang ekonomi, ada Sri Tanjung, ada Probowangi. Selanjutnya, yaitu lewat jalur udara. Kalau udara kebetulan bandara di Banyuwangi masih satu saja, nggak ada yang lain. Dulunya disebut sebagai Bandar Udara Blimbing Sari. Disamakan namanya dengan nama kecamatannya, Kecamatan Blimbing Sari. Kalau sekarang sudah Bandara Banyuwangi. Atau kemarin sempat keren namanya jadi Banyuwangi International Airport, tapi itu sudah diganti lagi sepertinya, atau memang belum pantas menyandang internasional. Jadi tutup penerbangannya. Kondisi Covid, awalnya ada penerbangan Banyuwangi ke Kuala Lumpur, karena pas Covid udah ditutup. Terminalnya masih ada sampai sekarang, tapi sepertinya sudah tidak ada kehidupan di sana. Jadi hanya penerbangan domestik saja. Yang paling laku itu adalah direct flight dari Jakarta ke Banyuwangi. Itu pun saat ini tidak setiap hari, Pak. Kalau dulu setiap hari, sekarang hari-hari tertentu saja. Senin, Rabu, sama Jumat kalau nggak salah. Jadi ada selang waktunya. Atau mungkin ada update yang lainnya. Karena memang saat ini yang terjadi jemputan di bandara tidak seramai masa lalu. Dari udara itu,
Kebetulan bandaranya sekali lagi satu. Dulu pertama masuk pesawat di Banyuwangi itu Garuda yang ATR, Pak. Paling-paling luar itu. Jadi ini wong musing kitiran kayak kitir soalnya. Kalau sekarang sudah ada awalnya ada Boeing, terus habis itu Airbus juga masuk karena runway-nya sudah diperpanjang sesuai dengan spesifikasi minimal untuk jenis pesawat-pesawat yang saya sebutkan. Darat sudah, udara sudah, laut. Kalau laut kebetulan kita ada 2 pelabuhan yang bisa digunakan secara umum. Yang pertama yang jelas pelabuhan penyeberangan Ketapang ke Gilimanuk atau Ketapang ke Bali. Selanjutnya ada pelabuhan Tanjung Wangi. Saat ini aksesnya bisa digunakan untuk dari Banyuwangi langsung ke Lombok. Infonya 12 jam, Pak, naik perahu atau naik kapal feri besar, bisa dibilang begitu. Kalau penyeberangan Ketapang nanti kita jumpai, pelabuhan Tanjung Wangi pun juga nanti kita jumpai. Kalau pelabuhan Ketapang itu aksesnya cepat, bisa dibilang hampir setiap 5-10 menit sekali kapal pasti datang, feri pasti datang. Karena memang pelabuhan penyeberangannya nampak kelihatan, Pulau Bali itu jelas kok kelihatan di seberang. Bisa dibilang 45 menit saja bisa sampai apabila cuaca sedang baik, ombaknya juga normal. Kalau sedang tinggi-tingginya, arus juga kencang, bisa 1,5 jam. Dan luar biasa goyangannya di Selat Bali karena pertemuan arus informasinya dari yang lebih paham dan ahli, para nelayan ataupun pekerja yang ada di sana dari laut selatan sama laut utara. Jadi di situ arusnya lumayan di sana itu. Itu tadi aksesnya menuju ke Banyuwangi. Terkait suku dan lain sebagainya nanti bisa saya sambung lagi, Bu Bapak. Kebetulan kita sudah mulai masuki area kota, tapi masih di pinggir ini ya, yang jelas bukan area desa lagi. Dari sini menuju ke Osing Deles sudah tidak jauh lagi, Bu Bapak, paling 10 menitan apabila lancar kita sampai. Nah, saya mau sebutkan dulu, saya mention terkait Osing Deles. Osing Deles seperti tadi sudah saya sebutkan sedikit, diambil namanya dari nama suku asli Banyuwangi, otentik suku Osing. Sedangkan Deles artinya adalah tulen. Jadi nama oleh-olehnya adalah Osing Deles. Nantinya di sana ada apa aja, Ibu Bapak? Osing Deles ini konsepnya kurang lebih kalau di Bali hampir sama dengan jogger. Jadi di sana banyak sekali pilihan-pilihan kaos yang bisa dibilang konsepnya dengan konsep-konsep Osing. Jadi ada kata-kata Osingnya, ada juga kaos yang bertuliskan Banyuwangi, nama daerah dan lain sebagainya. Untuk harganya saya bilang dulu, Ibu Bapak, di sini di Osing Deles lebih tepatnya itu harganya di atas 100.000. Jadi tidak yang model 100.000 dapat 3-4 kaos, mboten seperti itu nggih. Tapi yang jelas kaosnya layak dipakai sendiri, bukan buat tetangga loh nggih. Buat sendiri. Size-nya besar-besar karena pakai size internasional. Jadi aman pasti. Aman pasti, nggak usah bingung. Biasanya ada paling gede ada 4 XL kalau nggak salah. Aku 6 ya. Nah, pokoknya Goni. jual kalau nggak salah. Goni pasti Goni. Besar. Jadi nanti kalau ukuran saya biasanya saya M aja cukup. Karena memang size-nya besar. Kalau ukuran lokal kan L biasa saya pakai. Kalau yang di Osing Deles ini M aja sudah cukup. Soalnya ke bawahnya Pak yang panjang. Kalau lengannya sih pas biasanya gitu. Jadi nanti konsepnya ya Osing Deles, ada kata bahasa Osing yang cukup lucu dan lain sebagainya. Selain kaos juga ada snack. Saya tahu Ibu Bapak sudah dapat paket snack ya. Di situ sudah ada bagia dan lain sebagainya. Saya nggak berani bongkar karena itu kan milik pribadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, outbound dapat door prize semua, Pak. Kan satu-satu. Ya. Suwun lo ya. Terima kasih panitia. Nanti di sana ada snack-snack yang lainnya. Yang jelas yang unik dan juga otentik Banyuwangi itu ada namanya kue bagia. Bagia, Ibu Bapak, bukan bangkia loh ya. Bagia sandal kayu itu, keras nggak bisa dimakan. Kue bagia dari tepung sagu, cita rasanya ini manis. Dia pilihan rasanya banyak, ada keningar atau kayu manis yang signaturenya keningar. Ada soto rujak nggak? Soto rujak ada nggak? Rujak soto maksudnya? Oh iya, rujak soto. Ada, tapi nggak di Osing Deles. Nanti GoFood aja. Waktunya terbatas, nanti kesini lagi aja Mas. Oke. Mas Joni kesini lagi, Banyuwangi lagi ya. Rujak soto pecel rawon siap menanti. Oke, siap. Bisa kontak saya. Jadi ada kue bagia, rasanya ada keningar atau kayu manis, ada rasa jahe, keju, coklat dan lain sebagainya. Monggo bisa dipilih sendiri. Kemasannya ada yang plastik, biasanya dapat lebih banyak, harganya lebih murah, cuman kurang menarik. Ada juga yang box. Kalau box dia lebih menarik untuk rekan kantor, untuk saudara itu lebih oke, seperti itu. Sale pisang, di mana aja ada sale pisang kok, saya yakin itu. Tapi yang di Banyuwangi ini dia
relatif lebih kecil, pendek-pendek dan krenyes, nggak alot. Tipenya dia yang krenyes, nggak alot-alot seperti itu. Ada kopi juga banyak, Arabica, Robusta, kebanyakan home industri Banyuwangi. Kopi lanang juga ada, monggo kalau ada yang mau cari. Kopi luwak ada, biasanya tapi lebih mahal. Silakan. Kopi lanang nggak ada efek samping, efeknya ke depan bapak-bapak deh. Jadi kalau yang suka kopi nanti silakan dicari, langsung tanyakan saja sama rekan-rekan yang bertugas. Selain snack, ada kaos tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini adalah udeng Banyuwangi, adalah salah satu ciri khas masyarakat Osing Banyuwangi. Dulu ini kurang terkenal ketika branding pariwisatanya belum sekental sekarang. Sekarang ini sudah jadi seragam wajib anak-anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah itu ada seragamnya sendiri, yaitu warnanya hitam-hitam dan pakai udeng seperti itu. Oh, farel. Kesadaran masyarakat dalam hal ini dipupuk mulai sejak dini. Anak-anak sekolah SD kebanyakan itu pakai di hari tertentu. Kalau dulu kan biasanya Rabu Kamis itu kan ada seragam sekolahnya, signature sekolahnya. Kalau sekarang disamakan jadi warna hitam-hitam pakai udeng, karena memang ciri khasnya suku Osing biasanya dia serba hitam. Pemudanya Banyuwangi, pemuda di Banyuwangi atau Osing itu sebutannya tole, sedangkan perempuannya adalah jebek tole. Kalau seandainya di Surabaya apa? Cak Neng. Nah, Gembeng. itu Madura kalau nggak salah. Cong sama jebeng ya. Nah, kalau di sini jebeng tole. Jadi kalau kita manggil rekan le itu bukan Pak Le, tapi lebih tepatnya tole atau rekan sejawat atau sepantaran. Jadi le seperti itu. Ini ada nanti modelnya, ini yang semi jadi ini dari lembaran tapi dijahit ibu bapak sekalian, jadi lebih praktis dan lebih oke looknya. Ada juga yang lebih praktis lagi, harganya biasa lebih murah. Kalau yang saya pakai ini biasanya rentang harganya 100.000 ke atas. Ada juga kain batik atau pernak-pernik lainnya seputar Banyuwangi. Kita sudah sampai. Kok cepet? Di depan ini apa? Oh, 1 jam. Oke, sekarang pukul 10.55, let's say jam 11.